kerajinan tangan namanya Kriya Sriwijaya. Pusat kerajinan tangan ini memiliki 3 komponen, yakni edukasi, pengembangan, dan pemasaran. Diharapkan Kriya Sriwijaya bisa membantu pelaku UKM dalam memasarkan produk khas Sumsel. Sebagai upaya untuk membantu pelaku UKM kerajinan tangan, Gubernur Sumsel membangun Kriya Sriwijaya. Gedung yang berada di Jalan POM 9 kampus ini dijadikan sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan pemasaran kerajinan Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menjelaskan, Kriya Sriwijaya merupakan ide dan gagasan dari Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, Febrita Lustia Hermanderu. Gedung Kriya Sriwijaya akan dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pengembangan bagi masyarakat, sekaligus pemasaran bagi para pelaku kerajinan khas Sumsel. Keberadaan gedung ini sambung Gubernur memiliki 3 komponen seperti edukasi, pengembangan, dan pemasaran. Diharapkan Kriya Sriwijaya bisa mempertahankan kearifan lokal. UKM di Sumatera Selatan ini yang selama ini banyak kita belum tahu bagaimana cara prosesingnya. Kita selama ini hanya tahu produk kan, ternyata prosesnya begitu teliti, begitu jelimet, dan itulah harganya, itulah nilainya. Ini tidak boleh kalah dengan kemajuan zaman. Jangan sampai kearifan lokal ini tergerus oleh modernisasi. Yang modern monggo jalan, tapi yang ini tidak boleh tertinggal, karena inilah nilai-nilai kearifan lokal Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten kota, 3.500 desa dan kelurahan, juga berasal dari lebih kurang 200 marga dulu, yang semua punya budaya, punya adat, dan punya ciri khas dalam kreativitas. Lebih jauh, kata Gubernur, Kriya Sriwijaya akan membantu para pelaku UKM khususnya yang bergerak di bidang kerajinan tangan khas Sumsel, sehingga produk UKM bisa dikenalkan dan dipasarkan ke masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumsel Febrita Lustia Hermanderu mengatakan, Gedung Kriya Sriwijaya merupakan bentuk aksi nyata dari Dekranasda Sumsel dalam menjaga dan melestarikan kesenian, kebudayaan, serta memberikan tempat untuk kerajinan di Sumsel. Reporter dan juru kamera Citra Utama, Palpres.com. Pemirsa, harga tanaman hias jenis aglonema di Kota Lubuk Linggau 1 bulan belakangan mulai mengalami penurunan. Penyebabnya, pecinta aglema mulai pembibitan sendiri. Kendati demikian, transaksi jual beli aglonema masih tembus 20 pot per hari. Keindahan tanaman aglonema tentu akan menarik pecintanya untuk datang dan memilikinya. Wajar saja jika para pecinta tanaman hias ini melakukan pembibitan sendiri sehingga bisa menikmati keindahan tanaman yang didominasi berwarna merah. Kondisi ini rupanya memberikan efek negatif bagi penjual aglonema. Di Kota Lubuk Linggau 1 bulan terakhir mengalami pendapatan yang penurunan. Salah satu faktornya karena banyak pecinta aglonema melakukan pembibitan di rumah. Sugeng, petani tanaman hias di Kota Lubuk Linggau, mengaku saat ini dia hanya mampu menjual 20 pot dalam sehari. Kondisi ini jauh berbeda dibanding bulan Mei dan Juni hingga 100 pot per hari. Ini aglonema sudah mulai agak kurang peminat, mungkin karena penghobi sudah banyak yang punya, ataupun karena dampak daripada ekonomi, kita juga belum paham. Yang jelas penjualan tertinggi di bulan Juni sampai dengan Juli. Itu karena efek dari lockdown, masyarakat yang di rumah, jadi membersihkan halaman rumah dan menambah koleksi tanaman. Jadi untuk Agustus ini sekarang sudah kondisi normal, dan untuk harga pun sekarang sudah relatif lumayan normal dibandingkan yang bulan Mei dan Juni. Menurut Sugeng, penyebab utama penurunan harga aglonema karena pecinta sudah memiliki banyak koleksi dan ekonomi yang belum stabil. Dia menyarankan kepada pecinta aglonema untuk merawat dan mengembangbiakan tanamannya dengan baik, sebab dia memprediksi aglonema tetap memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta tanaman hias. Jadi untuk sekarang ini sudah relatif normal lah bagi para pecinta aglomania. Ya, mungkin kita pertahankan harga supaya harga ini tetap stabil, kita rawat tanaman dengan bagus, kita perbanyak, kita budidaya, insya Allah juga akan menjadi investasi dan bisnis.
Bagi para ibu-ibu yang aglonemanya banyak di rumah, dirawat, anaknya nanti bisa dikembangbiakkan lagi. Jadi di samping untuk keindahan rumah, bisa untuk bisnis tanaman hias. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palfresh.com. Di era new normal, perajin kain songket dan kain jumputan khas Palembang mulai menggeliat. Saat ini, perajin melakukan inovasi dengan membuat masker motif jumputan dan songket. Untuk satu masker, harganya beragam mulai dari Rp15.000 hingga Rp60.000. Beberapa perajin yang ada di Galeri Fikri Koleksi di Jalan Kirang Gowiroseto, Tanggo Buntung terlihat sibuk membuat masker dengan motif jumputan dan songket. Para perajin ini kembali beraktivitas setelah status new normal di era pandemi COVID-19. Sebelumnya, perajin kain khas Palembang sempat tidak beraktivitas. Saat new normal, mereka pun harus berinovasi agar karya yang dibuat tetap diminati masyarakat. Hasilnya, para perajin ini membuat masker. Owner Fikri Koleksi, Fikri mengaku sempat merumahkan para pekerja walaupun sekarang sudah sedikit normal. Agar tidak terpuruk dalam kondisi pandemi ini, pihaknya membuat masker dengan motif jumputan dan kain songket. Perpaduan ini pun menghasilkan masker yang lebih modis. Untuk harganya cukup terjangkau, khusus masker kain jumputan berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000. Sedangkan masker kain songket harganya Rp60.000. Reporter dan juru kamera Al-Hadi Parit, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan dipastikan kembali menggelar pameran temporer. Kegiatan edukasi sejarah ini rencananya akan digelar pada 5 November mendatang. Selama pameran, pengelola memastikan akan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Museum Negeri Sumatera Selatan dipastikan kembali menggelar pameran temporer. Kegiatan edukasi sejarah ini rencananya akan digelar pada 5 November mendatang. Selama pameran, pengelola memastikan akan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dalam pameran temporer sendiri nantinya akan memamerkan sejumlah kekayaan khas Sumatera Selatan, mulai dari kain songket, jumputan, dan lainnya. Tak hanya itu, pameran ini juga akan menghadirkan sejumlah koleksi museum yang ada di Sumatera Selatan. Tujuannya agar kekayaan budaya khas Sumsel ini bisa tetap dilestarikan dan menjadi edukasi bagi generasi muda. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.